sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, ajarku tetap setia. Oh, oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
Halo teman-teman Gibeon Youth, happy Sunday. Senang sekali rasanya aku bisa ada di tengah-tengah kalian saat beribadah online ini. Sebelum kita menuju ke sermon series kita, ada beberapa informasi yang aku mau sampaikan nih. Yang pertama, bagi teman-teman yang mungkin belum mendengarkan khotbah Youth minggu-minggu yang lalu, kalian bisa mengaksesnya di Gibeon Church Surabaya YouTube channel kita gitu ya. Lalu bagi teman-teman yang belum mendapatkan daily devotional, teman-teman bisa meng-DM kita di Instagramnya Gibeon Youth. Nanti kita akan memfollow up dan kita akan mengirim daily devotional itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan, tetap dibaca, jangan sampai miss, tetap dibaca dan direnungkan supaya setiap hari kita diingatkan terus untuk selalu memandang kepada Kristus. Lalu bagi teman-teman yang mungkin mulai lesu, mulai lemes, sudah mulai bosan dengan kegiatan sehari-hari dan mungkin sudah lama nggak aktif di CG, yuk aku undang lagi untuk kita sama-sama aktif lagi di CG. Nah, supaya semakin hari kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dan journey of faith kita nggak sendirian. Kita bersama dengan teman-teman dan pastinya bersama dengan Roh Kudus. Nah, oke, sebelum kita memulai sermon series kita, sermon kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah Tuhan secara online Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk tenang, bisa fokus dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan setiap firman-Mu itu bisa kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi penerang bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita, yaitu The You Effect. Nah, langsung aja kita melihat kisah di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Nah, kisah ini adalah kisah awal bagaimana kekristenan lahir dan dampak dari kisah ini dapat kita rasakan hingga saat ini. Wow. Jadi ceritanya begini teman-teman. Setelah Yesus naik ke surga, semua orang ini berkumpul di suatu tempat. Dan saat mereka berkumpul di suatu tempat, mereka berdoa, lalu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Sesaat setelah turunnya Roh Kudus, salah satu murid Yesus yang bernama Petrus, dia berkhotbah di hadapan jemaat yang banyak. Dan khotbahnya sangat powerful, sehingga banyak orang yang bertobat. Pertobatan yang terjadi saat itu menjadi tonggak dari gereja mula-mula. Yang menarik di sini adalah kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan jemaat yang berkomunitas. Dengan kata lain, mereka sering mengadakan small group teman-teman, CG gitu ya. Dan karena banyak orang yang melihat, wah mereka ini seru mungkin ya. Terus mereka ini sehati, mereka ini rukun. Kalau orang Jawa bilang mungkin mereka ini guyup gitu ya. Orang Indonesia bilang begitu. Dan oleh karena itu, semakin hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan hingga saat ini kita bisa mengenal kekristenan yang tersebar di seluruh dunia. Wow. Nah, dari cerita yang di atas kita bisa mendengar gitu ya, kita bisa melihat bahwa kekristenan ini bertumbuh dan memiliki dampak yang besar melalui komunitas yang kecil
dari komunitas yang kecil memiliki dampak yang besar. Nah, saya percaya bahwa bukan hal yang mudah sebenarnya buat mereka jemaat mula-mula untuk bisa berkomunitas. Disebutkan di Alkitab bahwa mereka berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, berbagi makanan, lalu masih banyak lagi, dan itu dilakukan setiap hari. Wow, dilakukan setiap hari. Bukan hal yang mudah itu karena mereka juga meninggalkan pekerjaannya mereka mungkin. Dan juga mulai menjual apa yang dimilikinya untuk dibagikan kepada sesama mereka. Itu bukan hal yang mudah. Tapi mereka tetap bertekun dalam ibadah mereka bersama dengan small group mereka kepada Tuhan. Gitu. Dan saya percaya teman-teman bahwa Tuhan mendesain komunitas untuk kita ini bisa menjalani hidup dengan tidak sendirian. Sama seperti jemaat mula-mula, mereka berkumpul berkomunitas. Yang mereka bahas adalah tentang Injil Kristus gitu, tentang kesaksian mereka dengan Kristus. Dan dengan demikian mereka melalui journey of faith mereka itu tidak dengan sendirian teman-teman. Nah, ya pasti kita berjalan bersama dengan Roh Kudus gitu ya. Nah, tapi Tuhan juga memberikan kita komunitas untuk kita tidak merasa sendiri. Dan lebih daripada itu, kita mengalami pertumbuhan iman kita hari demi hari. Nah, kalau dilihat gitu ya, dalam dunia ini gitu banyak sekali komunitas gitu ya. Banyak sekali komunitas. Mungkin komunitas olahraga teman-teman, mungkin komunitas mobil, otomotif, atau komunitas geng di kelas atau gimana gitu ya. Kita punya di dunia ini banyak sekali komunitas, dan tidak bisa dipungkiri komunitas ini memiliki power teman-teman untuk mengubah cara pandang, membentuk cara pandang, mengubah perspektif kita mungkin, dan juga mengubah berdampak kepada attitude kita, cara kita berkomunikasi dan segala macam. Itu komunitas memiliki dampak seperti itu gitu. Dan oleh karena itu teman-teman, kita perlu memiliki komunitas yang sehat. Apa yang dimaksud komunitas yang sehat? Komunitas yang sehat adalah komunitas yang dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap komunitas memiliki value yang berbeda, dan saat kita berada di komunitas yang value-nya, nilainya adalah kebenaran firman Tuhan, setiap hari kita akan disadarkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan pertobatan, di mana setiap hari kita bertobat akan apa yang sudah kita lakukan. Dan komunitas membantu kita untuk mengingatkan kita untuk melakukan pertobatan itu setiap hari. Dan lagi bahwa saat kita berada dalam komunitas yang dasarnya kekristenan, yang berdasarkan pada firman Tuhan, saat kita mengalami masalah, kita tidak melihatnya dengan kacamata manusia, tetapi kita melihatnya dari perspektif Tuhan. Wow. Saya punya cerita teman-teman. Jadi saya dulu berada di sebuah komunitas yang saya menyukai aktivitas yang dilakukan itu. Saya menyukai aktivitas di komunitas itu gitu. Dan value yang ditanamkan adalah value kompetitif. Gitu ya. Value-nya adalah value kompetitif, di mana saya harus selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dan saya waktu itu menanamkan kepada diri saya, I'm the best. Aku yang terbaik. Aku harus menjadi yang terbaik. Aku harus menjadi yang terbaik. Karena komunitas itu mengajarkan seperti itu. Nah, ada standar-standar yang harus dipenuhi dalam komunitas itu, dan akhirnya saya mengusahakan dengan segala kekuatan saya. Bukan hanya mengandalkan kekuatan secara pribadi ya teman-teman, tapi aku menghalalkan segala cara supaya apa? Supaya aku bisa diakui dan diterima oleh mereka. Wow. Itu yang saya pernah berada di komunitas seperti itu. Dan saat saya menceritakan seperti ini, apakah
saya melarang teman-teman untuk berkomunitas di luar? Apakah saya tidak memperbolehkan untuk teman-teman memiliki komunitas? No, bukan itu poin saya. Bukan itu poin saya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah mungkin saat kita berada di komunitas itu, Tuhan mengizinkan kita berada di komunitas itu. Tetapi Tuhan juga mau saat kita berada di komunitas-komunitas itu, kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka, di mana Injil Kristus Yesus dibagikan, dan oleh karena itu kita perlu diperlengkapi. Untuk kita bisa membagikan Injil Kristus, kita perlu asupan yang sehat tentang Injil Kristus, teman-teman. Di mana kita bisa mendapatkan asupan itu gitu. Ya, pertama membaca firman Tuhan. Ya, kita bisa mendapatkan iluminasi dari Tuhan saat kita membaca firman Tuhan dan kita bisa mengerti Injil Kristus Yesus. Yang kedua, kita bisa mendengarkan khotbah. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga, teman-teman, yang penting juga adalah saat kita bisa berada di komunitas yang sehat. Kita berada di komunitas yang dasarnya adalah firman Tuhan. Dan di gereja kita ada komunitas, teman-teman, yang kita bisa involve, yang kita bisa aktif di sana, kita bisa sharing, kita bisa menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita secara terbuka. Tetapi kita mau menerima teman-teman dengan apa adanya, yaitu adalah care group. Di dalam komunitas ini kita tidak menghakimi, di dalam komunitas ini kami saling mengasihi. Dan terlebih setiap hari, setiap kita melakukan care group, yang menjadi pusatnya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pusatnya adalah Injil firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Nah, ya teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa ikut CG secara online, apalagi hari-hari ini online gitu ya. Sebelumnya kita offline, kita bisa bertatap muka, mungkin kita juga bisa hangout, kita bisa sambil nonton, kita sambil pergi kemana-mana. Tapi saat ini mungkin kita tidak bisa melakukan itu dan kita cuma bisa CG secara online. Saya mengerti rasanya itu pasti tidak enak, teman-teman. Saya mengerti. Saya pun mengalami di mana saya sebagai seorang guru setiap hari Senin sampai Jumat saya harus melakukan pembelajaran melalui Zoom di hadapan layar gitu ya kan. Lalu harus ada rapat juga di hadapan layar secara online gitu, dan itu dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Dan mungkin biasanya hari Sabtu juga ada meeting dengan gereja melalui online lagi. Dan hari Minggu saya harus CG dengan teman-teman melalui apa? Online lagi gitu ya. Mungkin secara manusia saya bosan, teman-teman. Saya mengalami itu. Saya bosan di hadapan layar dan saya harus berkomunikasi secara virtual. Itu sangat melelahkan. Iya, saya merasakan itu, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang juga murid, sebagai seorang murid gitu, mungkin juga teman-teman juga mulai bosan dengan itu, di mana pembelajaran melalui online, ini melalui online, banyak hal yang melalui online. Tapi let me tell you this. Apa yang kita lakukan saat ini, saat kita ber-CG, saat kita aktif di dalam CG, yang kita lakukan ini tidak akan pernah sia-sia, teman-teman. Dan yang kita lakukan ini untuk kekekalan, di mana kita setiap hari akan diingatkan melalui CG, melalui kita saat mendengarkan sharing teman-teman kita, melalui pembahasan-pembahasan yang kita dengarkan. Iman kita semakin dipertebal, iman kita semakin diperkuat, sehingga saat kita menjalani kehidupan kita, kita sadar bahwa kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Saat kita menjalani apapun yang ada di depan kita, kita sadar bahwa kita ini gak sendirian, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin, teman-teman. Dan kita sebagai manusia ini sering lupa dengan Injil ya. Dan saat problem kita merasa, oh problem kita ini lebih berat, problemnya orang lain itu enggak lah, punya aku yang lebih berat gitu ya. Mungkin kita sempat berpikir seperti itu gitu ya. Nah,
Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam CG kita bisa sharing dan kita bisa mendengar masalahnya orang lain, mungkin kita bisa mendengar apa yang dialami orang lain mungkin, dan kita bisa melihat bahwa enggak, hidup masalah kita, saya pernah mengalami di mana saya mendengarkan cerita orang lain, oh ternyata masalahku ini enggak seberat masalah yang dihadapi oleh mereka gitu. Dan di sini poinnya mungkin teman-teman ya, di mana komunitas itu have each other gitu, memiliki satu sama lain gitu ya. Jadi betapa indahnya saat kita bisa saling peduli, betapa indahnya saat kita bisa saling memperhatikan, betapa indahnya saat kita bisa saling menguatkan. Saya lemah, engkau yang menguatkan, engkau lemah, aku yang menguatkan. Dan menguatkannya bukan dengan kekuatan kita teman-teman, tapi menguatkannya berdasarkan dengan firman Tuhan dan berdasarkan dengan kebenaran Injil Yesus Kristus. Wow, it's beautiful gitu ya. Nah teman-teman, oleh karena itu saya ajak teman-teman untuk mulai aktif kembali dalam care group. Dan percayalah bahwa care group kita itu baik untuk perjalanan iman kita. Amin. Dan mungkin Bang Hato atau Kodev sering sekali bilang, ayo kita sebagai orang Kristen jangan punya iman yang virtual. Ya, kita sebagai orang Kristen mungkin cara ibadahnya mungkin memang online, semuanya by virtual, kita melalui Zoom, kita melalui YouTube. Tapi biarlah iman kita ini bukan iman yang virtual. Dan bagaimana kita bisa memiliki iman yang tidak virtual, padahal semuanya sudah serba virtual, gitu ya. Dan caranya adalah, salah satu caranya adalah dengan berkomunitas dan memiliki komunitas yang sehat, di mana komunitas yang melandaskan berdasarkan semuanya itu firman Tuhan. Dan oleh karena itu teman-teman, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mulai mengikuti care group, mulai ikut small group, supaya teman-teman semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari teman-teman bisa menjalani journey of faith teman-teman dengan berpegang teguh kepada Kristus gitu ya teman-teman. Dan yang pasti melalui ini semua saya percaya teman-teman bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Amin. Dan teman-teman, sebagai ayat penutup sama-sama kita mau baca di Ibrani 10 ayat 24-25. Kita baca bersama-sama ya. Satu, dengan iman kita, dengan suara yang keras supaya telinga kita mendengar ya. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah mendesain komunitas, mendesain kami untuk kami menjadi manusia, makhluk yang berkomunitas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sadar Tuhan kami ini lemah Tuhan, kami sadar Tuhan kami sering lupa dengan Injil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengan saat kami berada di dalam komunitas yang sehat, saat kami berada di dalam berkomunitas dengan teman-teman sepelayanan dengan Allah, teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan, iman kami diperkuat Tuhan. Saat kami menjalani perjalanan iman kami Tuhan, kami akan sadar bahwa kami tidak akan berjalan sendiri Tuhan, tapi kami berjalan bersama dengan-Mu. Dan terlebih Tuhan, sangat indah Tuhan saat ada orang yang memperhatikan kami, ada orang yang mensupport kami Tuhan, ada orang yang have each other dengan kami Tuhan, saling memiliki Tuhan, saling menguatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan, bantu kami Tuhan saat kami mungkin mulai terdistraksi dengan yang lain Tuhan. Kita mungkin mulai terganggu dengan hal-hal yang lain sehingga kita tidak bisa kembali berkomunitas Tuhan. Ajar kami, bantu kami untuk kami selalu ingat Tuhan. Bantu kami untuk selalu memiliki waktu Tuhan untuk kami bisa berkomunitas Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah ini di mana kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Engkau telah menuntun setiap langkah kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap kali membuka mata kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seminggu ke depan Tuhan. Mungkin kami juga sudah mulai masuk ke sekolah. Kita mulai pelajaran-pelajaran Tuhan. Bantu kami, berikan kami hikmat Tuhan di tengah kondisi kelas yang mungkin online Tuhan. Semuanya virtual Tuhan. Tapi kami mau mendapatkan ilmu itu juga ilmu yang nyata Tuhan, dan kami bisa menggunakan ilmu itu sekali lagi hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, iman kami bukan iman yang virtual Tuhan, tapi iman kami adalah iman yang nyata kepada Yesus Kristus Tuhan, penebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, dan ada informasi tambahan di mana bagi teman-teman yang mungkin memiliki prayer request, teman-teman bisa mengakses link yang ada di bawah ini atau mungkin mengakses barcode yang sudah kami sediakan. Dan sekali lagi terima kasih, semangat untuk menjalani 1 minggu ke depan. Semuanya sudah mulai virtual ya teman-teman, sudah virtual. Tapi semangat, jangan sampai lemes, jangan sampai loyo. Dan saya percaya Tuhan selalu memberkati teman-teman, Tuhan selalu bersama dengan teman-teman. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.